Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali di akhir pekan dalam minggu ini. Dan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita yang sekarang terambil dari Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Bagian firman Tuhan ini adalah bagian dari firman Tuhan tentang kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman-Nya kepada perempuan itu, "Aku akan melipat gandakan susah payahmu waktu hamil. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Hasratmu tertuju kepada suamimu, tetapi ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan ditumbuhkannya bagimu, dan tanaman ladang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan sampai engkau kembali menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu." Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang kita baca ini berisi hukuman Tuhan kepada Adam dan Hawa karena dosa yang mereka lakukan, yaitu melanggar perintah Allah dengan memakan dari buah pohon yang dilarang untuk dimakan oleh mereka. Nah, saudara, kita bisa lihat di sini ada dua jenis hukuman yang tercatat di dalam bagian firman Tuhan ini. Hukuman pertama adalah hukuman yang ditujukan kepada Hawa. Hukuman ini berbicara tentang bagaimana Hawa, yang juga mewakili seluruh perempuan pada saat itu, akan melahirkan dengan kesakitan. Dikatakan di situ bahwa Tuhan akan melipat gandakan kesengsaraannya pada saat dia hamil dan pada saat dia melahirkan. Nah, saudara, bagian firman Tuhan ini menunjukkan bahwa dosa telah merusak hubungan manusia, termasuk dengan tubuhnya juga. Mungkin awalnya manusia tidak akan, perempuan khususnya, tidak akan melahirkan dengan susah payah. Tapi kemudian ketika dosa masuk, dia kemudian harus melahirkan dengan susah payah. Ini menunjukkan bahwa hubungan Hawa atau manusia dengan tubuhnya itu pun terputus. Aspek natural, aspek alami dari Hawa itu pun melemah, sehingga dia mengalami kesulitan pada saat dia melahirkan. Kemudian dikatakan juga di situ bahwa tentang hukuman terhadap Hawa, dikatakan bahwa perempuan itu akan dikuasai oleh laki-laki. Nah, saudara, ini berbicara tentang bagaimana wanita itu akan dieksploitasi sedemikian rupa oleh laki-laki. Saudara, tentu kalau kita membaca bagian ini, mungkin kita akan berpikir bahwa sebelumnya apakah wanita tidak dikuasai atau dipimpin oleh laki-laki? Tentu saja tidak. Kalau kita membaca bagian ini, sebenarnya pada awalnya laki-laki memang sudah ditetapkan menjadi kepala keluarga, bahkan sebelum dosa masuk. Tapi yang dimaksud dengan manusia akan dikuasai oleh laki-laki adalah bahwa manusia akan direndahkan dan kemudian akan dimanfaatkan oleh laki-laki. Dan saudara, kita melihat bahwa hampir semua budaya yang belum direformasi, ditransformasi oleh Injil, mereka sangat mengeksploitasi wanita. Wanita seringkali dijadikan sebagai properti, manusia seringkali dieksploitasi dan sebagainya. Bahkan beberapa kemudian mereka bisa menukar wanita dengan hewan. Kalau kita lihat dalam kisah abad-abad sebelumnya, wanita sangat direndahkan. Dan kita melihat di situ itulah bagian dari hukuman Tuhan yang terjadi kepada wanita. Tentu saja Allah tidak mengizinkan bagian itu, tapi dosa masuk dan merusak hubungan manusia dengan sesamanya. Saudara, hukuman kedua yang kita bisa baca di sini adalah hukuman terhadap Adam. Dikatakan di sana, terkutuklah tanah, ayat 17 di situ. Terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari makan, dan dari tanah seumur hidupmu. Nah, saudara, di situ dikatakan bahwa tanah itu kemudian menjadi terkutuk. Awalnya tanah itu diberikan oleh Tuhan kepada manusia untuk menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang baik untuk dimakan oleh manusia. Tapi setelah dosa masuk, maka dosa merusak hubungan manusia dengan alam. Manusia tidak bisa lagi menikmati alam. Alam tidak bisa lagi memberikan
manfaat yang produktif bagi manusia. Bahkan seringkali kalau kita lihat di situ bahwa alam itu membuat manusia menjadi sangat sulit untuk bisa hidup karena kurang produktif. Demikian juga manusia. Dosa telah merusak hubungan antara manusia dan alam. Alam tidak bisa menghasilkan, memproduksi makanan yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Dan begitu pun manusia mengeksploitasi alam sedemikian rupa. Sehingga manusia bukan hanya menggunakan alam untuk kebutuhannya, tapi dengan kerakusan dan dosa yang ada dalam dirinya, manusia mengeksploitasi alam sejadi-jadinya. Sehingga banyak sekali alam yang kemudian rusak karena kerakusan manusia ini. Saudara, dosa merusak relasi manusia dengan alam. Adam yang awalnya dipilih untuk mengelola tanah ini, alam ini, tiba-tiba ketika dosa masuk, dosa merusak itu, dan Adam kemudian menggunakan alam bukan hanya sebagai kebutuhannya, tapi dosa dalam dirinya itu kemudian membuat dia merusak alam sekitarnya. Demikian juga alam tidak bisa memberikan manfaat 100% kepada dia, karena dosa telah merusak alam. Saudara, bagian dari firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa dosa itu sangat serius di mata Allah. Dosa menghasilkan kerusakan yang sangat serius bagi kehidupan manusia. Dan dosa bisa merusak hubungan kita dengan tubuh kita, dosa juga bisa merusak hubungan kita dengan sesama kita, dosa bisa merusak hubungan kita dengan alam, dan yang paling penting dosa juga bisa merusak hubungan kita dengan Allah, sang sumber kehidupan itu. Renungan pagi hari ini mengajarkan kita untuk bersyukur karena Kristus. Di dalam Kristuslah dosa itu ditaklukkan. Di dalam Kristuslah kita didamaikan dengan Allah. Di dalam Kristuslah kita didamaikan dengan sesama manusia. Di dalam Kristuslah kita diperdamaikan dengan alam. Dan kita percaya bahwa satu ketika nanti Kristus datang dengan kemuliaannya, dan dia akan mentransformasi seluruh alam menjadi sempurna lagi. Sama seperti bagaimana dia telah menciptakan alam ini sempurna pada awalnya. Demikian juga tubuh kita pun akan disempurnakan. Kita akan memakai tubuh kemuliaan, dari mana tidak ada sakit, tidak ada kesakitan dan penderitaan di dalam tubuh itu. Dan itu menjadi harapan kita karena Kristus sudah mati di atas kayu salib dan menanggung dosa-dosa kita. Karena itu saudara, firman Tuhan ini mengajar kita untuk bersyukur untuk karya Kristus bagi kehidupan kita. Amin. Saudara, mari saudara kita ambil waktu sejenak merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, apakah masih ada dosa-dosa di dalam kehidupan saudara yang belum saudara tinggalkan? Mari saudara, setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita melihat bagaimana dosa itu begitu merusak hubungan kita, baik dengan sesama, dengan alam, dan dengan Allah. Karena itu, mari kita berdoa, meminta anugerah Tuhan, supaya kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, kita memberikan diri kita untuk kekudusan Allah, untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk meninggalkan dosa-dosa dan hidup dalam kekudusan bersama-sama dengan Allah. Saudara, marilah kita hidup di dalam kekudusan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika Engkau telah memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa menghidupi hari ini. Itu karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Dan terima kasih buat firman-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk menyadari betapa dahsyatnya kuasa daripada dosa dan rusaknya kuasa daripada dosa. Tapi kami bersyukur untuk kasih setiamu Tuhan. Melalui pengorbanan Kristus di kayu salib, dosa telah dinetralisir, dosa telah dikalahkan. Maut telah dikalahkan oleh anugerah kasih-Mu Tuhan. Dan karena itu Tuhan, ajar kami dalam kehidupan kami, biarlah Roh Allah yang kudus itu juga membimbing kami supaya kami bisa meninggalkan dosa-dosa kami. Dan kami hidup dalam ketaatan dan hidup
di dalam kekudusan sebagaimana Engkau inginkan kami hidup di dalamnya Tuhan. Supaya dengan kekudusan yang telah kami terima daripada-Mu Tuhan, kami boleh hidup bersama-sama dengan Engkau, Sang Allah yang kudus, di dalam kekekalan nanti. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Baik juga apa yang kami kerjakan dari pagi, siang, sampai malam nanti, kami berdoa biar semua kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.